Sahabat Shalom, Kak Ferim. Kita sekarang memasuki Sabat di bulan Av, tepatnya 25 Av. Saya sedang berada di kota Magelang dalam perkumpulan, ya, namanya perkumpulan. Alasan untuk datang ke kota ini hanya oleh karena perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, Beshem Yeshua Mashiach. Sebenarnya Bapak Ibu, saya sudah tidak mau datang ke pertemuan ini. Namun Ibu Esterly, ya, sampai 2 orang yang menghubungi saya, ya, untuk menanyakan ibu datang apa tidak, ibu datang apa tidak, gitu ya. Karena bagi saya untuk pertemuan sinode itu bukan suatu hal yang terlalu penting, ya, karena kebetulan saya ada di dalam wadah, kita semuanya ada di bawah Keilat Pemulihan Indonesia. Namun, ya, bukan berarti, ya, semua harus diikutkan. Kita harus mengetahui kemampuan kita. Namun puji Bapa Yahweh, Dia tidak membiarkan, dan akhirnya, ya, Ibu Gembala Pusat, Ibu Esterly menelpon dan menyiapkan seluruh yang saya perlukan, ya, sehingga saya tidak keluar 1 sen pun dalam acara pertemuan ini. Karena saya memberitakan segala sesuatunya, saya menceritakan apa yang menjadi persoalannya, apa yang menjadi hal-hal yang tidak menyebabkan saya tidak hadir. Semua dikemas, ya, dengan ucapan syukur, dengan pujian, dan semuanya yang hadir, ya, itu saya berdoa hadir karena mencintai Bapa Yahweh, ya, bukan karena memiliki niat-niat tertentu, tapi karena pure mencintai dan mengasihi Bapa Yahweh. Karena seorang mempelai itu memiliki syarat, yaitu memiliki kasih, ya. Jadi puji Bapa Yahweh, 2019 saya ada di tempat ini, dan 2023 saya kembali ke tempat ini. Bagi saya untuk percaya kepada nama Bapa itu adalah suatu hal yang sangat amat berharga, melebihi apapun. Dan demi ini, saudara, saya pribadi bisa meninggalkan segala sesuatunya. Karena pada waktu saya percaya dan tahu nama ini, 5.000 jaringan saya di salah satu perusahaan multi level marketing itu tidak terkoordinir lagi, ya, karena waktunya sudah sibuk mencari kebenaran, ya. Buat apa kita punya segala sesuatunya, namun kita kehilangan nyawa, jiwa, dan tidak mengerti apapun tentang karya keselamatan. Cuman bisanya ikut sana, ikut sini, saudara. Ini waktunya engkau, ya, bukan mengikuti, sekedar mengikuti, bukan sekedar follower, tapi mengalami mujizat dari Bapa Yahweh. Sejak saya percaya kepada nama Bapa Yahweh, ada yang mau mati nggak jadi mati, ya. Ada yang mengalami cancer disembuhkan dan akhirnya pulang ke rumah Bapa, ya. Berapa kali saya mengalami kesulitan demi kesulitan, baik secara kesehatan, ekonomi, Bapa Yahweh luputkan. Wah, itu sesuatu hal yang luar biasa, sehingga tidak mengandalkan kekuatan manusia, sampai tangan Bapa Yahweh yang menjadi kekuatan.
Saya teringat saudara sewaktu Yeshua Masya, ya. Coba kita buka kitab suci kita. Ayub 2 ayat yang ke-6. Ayub 2 ayat yang ke-6. Ini adalah pembicaraan Satan kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi Satan punya akses untuk berbicara kepada Bapa Yahweh. Jadi jangan heran kalau ada orang yang percaya kepada nama Bapa Yahweh, bukan jadi satu ukuran, ya. Karena setan juga ngomong sama Bapa. Dan Yahweh berkata kepada Satan, lihatlah dia ada di tanganmu, tetapi jagalah nyawanya. Lalu Satan pergi dari hadapan Yahweh, dan dia menyerang Iyop dengan bisul-bisul, panas yang parah, dan telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, ternyata Satan itu menyebabkan Iyop mengalami bisul, panas, dan parah dari telapak kakinya. Ya. Jadi jangan kita selalu berpikir bahwa ujian ini dari Tuhan, pencobaan ini dari Bapa Yahweh. Belum tentu, saudara. Ya. Seharusnya begitu pagar magen Abraham itu diangkat dari kehidupan Iyop, maka Satan itu mulai bekerja. Jika kita belajar dari Iyop 2 ayat yang ke-6 di dalam bahasa aslinya, saudara. Iyop 2 ayat yang ke-6. Mari kita buka. Wayomer Yahweh el Hasatan. Perhatikan baik-baik. Kata wayomer ini pernah diberikan Bapa kepada Mose waktu memberikan dafarnya. Tetapi Bapa juga berbicara kepada Satan. Ya. Behold, ya, hine beadecha et nafsi semor. Saudara, saya rindu, ya, ketika kami dalam pertemuan ini ada orang yang dulunya saya tahu masih hidup, sekarang udah nggak ada. Ada seorang pemimpin pujian, ya, waktu ya tahun lalu masih ada. Tapi tahun ini ketika kami bertemu, orangnya sudah tidak ada. Kenapa, saudara? Perhatikan baik-baik. Orang yang soleh, orang yang saleh, sadik, ya, itu juga diizinkan Bapa Yahweh untuk dijamah si Satan, diuji. Ya. Ada orang yang diuji dari ekonominya, ada yang diuji dari hubungan, ya. Ada orang juga diuji, saudara. Dan yang paling menyakitkan itu adalah ujian dalam hal nyawa. Ya. Perpisahan oleh karena kematian. Itu ujian yang paling berat. Saya pribadi, ya, mengalami, ya, ditinggalkan orang tua, papa saya, mama saya. Orang-orang yang terlibat secara emosional dan secara lahiriah atas hidup saya. Diizinkan saudara terpisah. Dan perpisahan oleh karena kematian itu menyakitkan. Misraim, anak-anak sulung Mesir, Misraim, itu harus mengalami kematian untuk memberi kehidupan kepada Bani Israel. Jadi ada pertukaran, great exchange.
Kenapa Bapak Yahweh mengizinkan Satan itu menjamah daripada Iyob? Iyob ini adalah seorang yang kaya raya. Garis bawahi, ya. Iyob itu punya anak itu 7 saudara. Ya. Kalau kita lihat Iyob 1 ayat 1, ya. Iyob 1 ayat 1 di sana dicatat karakter daripada Iyob, ya. Dia adalah perfect. Dia adalah seorang yang perfect, sempurna. Kenapa? Kalau di orang Batak udah kaya, ya kan, saya kebetulan suku Batak, udah kaya raya, punya anak 7, laki dan perempuan, itu udah perfect ya. Tapi saudara, di sana dituliskan bahwa dia bukanlah orang yang mengalami Elohim. Garis bawahi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang selalu mendengar apa kata orang. Iyob adalah orang yang selalu mendengar, oh Yahweh itu baik. Oke, dia tahu baik. Oh Yahweh itu pencemburu. Ya, Yahweh itu penuh belas kasihan. Itu semua dari orang dia tahu. Ya. Anaknya 7 saudara, dan semuanya itu adalah 3 laki dan 3 perempuan. 4 perempuannya. Ya. Oh, perfect. Kitab suci mencatat anak-anak saking kayanya orang ini, anak-anaknya itu tiap malam pesta, party. Ya. Anak-anaknya tiap malam party. Ya. Dan itu bergiliran. Wih, kalau dilihat kayak happy banget ya, keluarga ini sempurna. Gitu. Dan mereka selalu ngundang. Kalau saya melihat ini berarti keluarga yang rukun kan? Tapi saudara, di dalam kerukunan mereka hanya memikirkan pesta, hanya memikirkan makan minum. Perkara makan minum setiap hari. Ya. Dan di sini saudara, itu bapaknya yang menguduskan anak-anaknya. Bapaknya yang selalu mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Lah ini kan gak benar juga saudara. Kenapa? Ya. Akhirnya apa saudara? Bapa memberi Satan. Ya. Setiap hari ya, ini kaya raya, kemudian makan minum, sampai lupa menguduskan diri, sampai lupa praise and worship, bertefila. Kenapa? Sibuk dengan makan minum yang bergiliran, tidak punya hubungan pribadi secara personal, secara pribadi sama Bapak Yahweh. Akhirnya apa? Satan diberi kuasa untuk menyentuh kehidupan daripada Iyob, yang membuat dia bisa comfort, stabil, kaya, itu hanyalah karena Bapa. Iyob 1 ayat 10, karena Bapa Yahweh memberikan dia magen. Ya. Dia memberikan misabib, ya, magen atau perlindungan. Saudara, masalah keselamatan, masalah kepercayaan, ya, sekali lagi tidak selalu berkaitan dengan perkara makan minum. Ya. Tiap hari pesta. Ya.
Kenapa? Yang membakar ukupan itu tiap hari hanya bapaknya, anak-anaknya nggak diajarin untuk membawa korban, tidak diajari membawa persembahan di hadapan Bapa Yahweh. Akhirnya apa, saudara? 4 ke 7 anaknya itu terbakar habis, mati. Kemudian kekayaannya habis dalam 1 malam. Ini saudara. Dan itu pelakunya adalah Satan. Ya. Betapa hancurnya seorang orang tua kalau anak-anaknya laki-laki dan perempuan itu mati karena angin besar, karena bencana, saudara. Ya. Angin besar menimpa ya mereka dari 4 penjuru mata angin karena mereka sedang minum anggur, makan minum di rumah saudara yang sulung. Dan akhirnya apa? Tampaklah angin besar menghantam orang-orang muda. Garis bawahi di sana ada orang-orang muda. Ya. Dan diizinkan 1 orang hidup untuk menjadi saksi. 7 anaknya mati, saudara. Kenapa? Bapaknya lupa ngajarin anaknya untuk membawa persembahan. Bapaknya lupa karena bapaknya memperoleh kekayaan hanya untuk supaya perkara makan minum. Tiap hari, seharusnya tiap hari apa? Mizmur Daud berkata, 7 kali sehari aku menaikkan syukur di hadapan Bapa Yahweh. Kekayaanmu tidak bisa menyelamatkan nyawa anak-anakmu. Gimana kalau ada orang ngalamin ini, saudara? 7-7-nya anaknya mati, udah dibesarkan, ya. Akhirnya saudara, ya, untuk selalu menjaga hatinya, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Ya. Saudara tidak pernah, perhatikan garis bawah, Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil. Tidak pernah Bapa Yahweh mengambil. Bapa Yahweh yang kepadanya kita beribadah itu adalah penuh rahmat dan belas kasihan. Ya. Jadi saudara, dari Iyob 2 ayat 1, ingatlah ya bahwa di hadapan Bapa itu ada selalu berperkara, ya, selalu datang anak-anak Elohim. Tetapi saudara, selalu ada setan yang datang juga sama Bapa Yahweh yang ingin menghabisi nyawamu setiap hari, ya, yang ingin menghabisi sukacitamu, kebenaran. Cuma Torah kok, ya kan? Bapak awalnya sangat bangga kepada Iyob. Kenapa? Karena dicatat tidak ada seorang pun di muka bumi yang saleh, jujur dan takut Elohim, menjauhi kejahatan tuh nggak ada seperti Iyob. Dia pribadi yang perfect, tapi dia lupa untuk mengajari anaknya yang 7. Saudara, menjadi orang tua itu nggak gampang, ya, sangat nggak gampang. Ada orang anaknya yang soleh, bapaknya nggak soleh, jadi bapaknya duluan diambil. Ya, ini bapaknya soleh, anak-anaknya lupa diajarkannya, lupa dia membuat prioritas, otoritas supaya anak-anak itu dididik dalam takut akan ruah Elohim. Urusannya cuma tiap hari makan minum.
Kekayaan. Saudara, kekayaan tidak pernah berhubungan dengan masalah nyawa. Saudara, pencobaan yang dialami Iyob bukan saja anak-anaknya mati, tapi dia kesehatannya pun diganggu. Ya. Bukan saja kekayaannya yang habis. Ya, tadinya punya 7.000 ekor domba. Kalau sekarang tuh ya mungkin orang yang terkaya ya di pengusaha kaya gitu ya, tiba-tiba habis semua anaknya. Ya. Lupa untuk mengajarkan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, akhirnya apa? Diizinkan saudara mati. Coba kita di posisi ini saudara, mungkin bisa jadi gila. Ada yang gila saudara. Apalagi kalau orang Batak saudara, karena kalau orang Batak itu kadang bilang anaknya itu tondi-tondinya. Tondi-tondi itu kan roh. Berarti anaknya adalah rohnya. Begitu anaknya mati, mamanya juga bisa gila. Saudara, perhatikan kata perempuan yang menjadi pendamping Iyob. Ini reaksi ya. Iyob masih bersyukur dalam keadaan kehilangan kekayaan, bangkrut, kemudian kehilangan anak-anak, kemudian kesehatannya terganggu. Saudara, apa yang terjadi kepada istrinya? Istrinya bilang gini, kalau kira-kira ya Anda diizinkan Bapak Yahweh seperti ini, masih mau nyembah Elohim Yahweh? Gak makan, gak minum lagi, masih mau? Kekayaanmu hilang, masih mau menyembah Elohim Yahweh? Iyob 2 ayat 9 berkata, masihkah engkau berpegang teguh pada kesalehanmu? Sanggup saudara? Kalau saya mikir-mikir bayang-bayang ini saudara, berat saudara. Beneran, walaupun saya belum punya anak. 7 anaknya itu harus mati. Ya, ekonomi saya digoncang saja udah pusing ya kan. Ini kekayaannya diambil semuanya. Saudara, jangan berpatokan kepada kekayaan. Masalah keselamatan, mengejar keselamatan tidak ada kaitannya dengan kekayaan hal-hal lahiriah yang kau miliki. Tidak selalu saudara. Ya. Jangan berpikir bahwa kekayaan itu adalah seperti menjadi tujuan. Jangan saudara. Karena orang yang tidak mengenal Elohim Yahweh pun bisa kok diberkati Bapa Yahweh. Ya. Hari ini saudara, tepat pada waktu saya mengikuti sinode di Wadah Kehilat, tepat hari itu juga ya teman-teman bisnis saya di perusahaan Oriflame, mereka juga berangkat ke Spain, ke Spanyol untuk gathering. Oh, mereka sangat diberkati. Pesawat yang terbaik, hotel yang terbaik. Ya. Tapi apa mereka percaya kepada Bapak Yahweh? Enggak. Kalau mereka mati pada saat itu, kemana saudara nyawanya, jiwanya? Hanya bisa masuk menuju Seol, dunia orang mati, di mana di sana adalah perjalanan kegelapan yang ada ratap tangis, kertak gigi. Saya bukan nakut-nakuti saudara, tapi itu adalah firman. Yeshua pernah berkata, buat apa kau punya segalanya tapi kau kehilangan nyawamu, jiwa, nafseha. Ya. Saudara, di sana perempuan, ya, istri daripada Iyob berkata, Mahakzi Betu mateka barek Elohim we'emut. Ya. Masih mau ingat lagi Bapak Yahweh. Gitu. Masih kau berkati Bapak Yahweh. Ya. Ada orang saudara ya udah percaya nama Bapak Yahweh, tapi karena tekanan kiri kanan keluarga menjauhi ya, keluarga nggak terima, mulai goncang iman percayanya, ya, nggak diperhatikan, mulai goncang iman percayanya.
Tadinya udah sungguh-sungguh, tapi iman percayanya mulai goyang. Saudara, Iyop kaya raya. Iyop punya 7 anak, 3 laki, 4 perempuan. Iyop adalah orang yang saleh. Tapi dia harus diuji oleh siapa? Oleh Satan. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, ya. Kita berdoa supaya Bapa Yahweh meluputkan dari setiap ujian. Jangan terlena, saudara. Ya, jangan terlena. Kita harus berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu. Ya, ada waktu-waktu yang Bapa Yahweh tentukan. Ya, terkhusus mengenai Sabat. Saya nggak mau main-main, saudara, kalau udah Sabat. Ya. Sewaktu saya percaya kepada Elohim Yahweh Sebaot, dulu pekerjaan saya itu adalah segala-galanya. Ya. Kemudian Roh Kudus itu ngomong, kalau pekerjaan mau segala-galanya, kalau tiba-tiba engkau mati, kau kemana? Maka semuanya akan tinggal. Setiap hari Sabtu saya akan melakukan training, meeting, ya, keluar kota. Padahal itu Sabat. Saya dapatkan prestasi, iya. Dihargai, iya. Prestis, iya. Ya. Sekali setahun saya harus berangkat ke luar negeri. Tapi saudara, ketika Bapa Yahweh menyuruh kuduskan Sabat, saya belajar taat. Dan sampai hari ini, hampir 7 tahun, percaya Bapa Yahweh masih dipelihara. Bahkan pada waktu saya selesai ditabalkan di bulan Januari, bulan 3 saya dibawa ke Israel. Ya, pakai uang saya? Enggak. Ada yang mensupport anak Bapa Yahweh.